Berarti kalau misalnya ada seseorang yang mungkin dia trauma atau fobia dengan sesuatu, itu kenapa ya Bante? Misalnya teman saya dia takut sekali lihat kucing, fobia. Iya. Eh, ya, itu semua adalah cara secara nalurinya manusia itu punya daya proteksi diri. Hmm. Eh, hal apa yang dia alami, yang dia merasa terancam, dia akan cenderung untuk mengingat itu atau merasakan ketidaksukaan ya terhadap hal itu. Ya mungkin karena rasanya yang pahit, baunya yang tidak enak, atau apa namanya merasa ya ada beberapa itu yang fobia dengan kegelapan, ada beberapa yang fobia dengan tempat yang sempit, ya ada fobia dengan ketinggian, ya ya meskipun itu jembatan begitu kokoh sekali, tapi kalau itu jembatan itu menghubungkan dua tempat yang bawahnya itu sangat curam, ya dia bagaimanapun nggak bisa melewati itu. Itu ya karena pengalaman-pengalaman yang lampaunya itu yang teringat kuat, dan itu semua dari pemikiran secara naluri untuk proteksi diri. Nah itu daya proteksi dirinya itu yang berlebihan. Ya berlebihan punya daya proteksi diri. Nah itu akan punya kecenderungan punya fobia. Sebetulnya ya tidak jelek daya proteksi diri, oleh karena kalau tidak ada naluri untuk proteksi diri, apa-apa dilakukan nanti mengancam hidup. Hanya saja kalau berlebihan ya terjadi hal yang disebut dengan fobia. Seperti misalnya alergi begitu ya. Nah, itu sesungguhnya adalah bentuk apa ya, proteksi diri juga. Alergi sesuatu itu. Kalau sedikit gitu alergi artinya punya kepekaan terhadap sesuatu yang asing yang masuk ke tubuh. Nah, kalau yang tidak punya alergi sama sekali, artinya itu apa saja masuk dan nyaman gitu, itu malah bahaya. Ya, apa saja masuk, terlalu asam masuk, terlalu pedas masuk, terlalu ya segalanya lah. Nah, itu justru malah punya konsekuensinya sendiri. Nah, begitu. Termasuk juga kenapa orang itu punya ketakutan. Ya sama juga, itu adalah daya proteksi diri. Kalau orang ke mana saja, berada di mana saja, akan tidak merasa takut, itu yang justru membahayakan. Takut itu memang menyakitkan, tetapi takut itu diperlukan. Kalau orang tidak ada takutnya, itu malah justru membahayakan bagi dirinya. Ya itu sudah memang dilematisnya. Ya hanya memang bervariasi tingkatan seseorang menjadi takut begitu. Kadang kita melihat orang bergelayutan membenahi kabel telepon ya, atau kabel yang itu di tempat yang sangat tinggi, ya kita hanya melihat begitu saja sudah ngeri ya. Mereka seperti nyantai, kadang beberapa itu malah di proyek begitu yang berada di situ, di tiang-tiang yang tinggi, kabel-kabel yang tinggi, di antara keduanya itu istirahat siang aja di atas kok, tidur bisa gitu. Nah,
memang punya variasi seperti itu, dan bagaimana ya, agak sulit bisa beberapa itu bisa dibenahi, begitulah, diperbaiki dengan memberikan penalaran menalar bahwa itu sesungguhnya tidak terlalu membahayakan, tidak terlalu mengandung risiko sebagaimana. Atau mungkin juga yang awalnya itu tidak fobia terhadap hal itu karena mengandai-andai, menghimpun, membayangkan, nanti bisa menjadi fobia dengan hal itu. Seperti misalnya ya, kita duduk di depan monitor komputer. Dulu kan monitor komputer itu kan gede gini ya tebel gini, sambil ketik-ketik kemudian membayangkan ini mesin komputer itu saya berada sangat dekat ini, kalau tiba-tiba itu meledak ya gitu. Terus setiap kali atau hampir setiap kali berada di komputer gitu ya, nah teringat dengan hal itu ya, tahu-tahu monitor ini meledak biar gitu, saya akan keburu enggak ya, lari ya, terus resikonya apa ke saya, nah terus nanti fobia sendiri. Ya. Yaitu permainan dari pikiran ya punya mekanismenya sendiri di bawah sadar kita, di bawah sadar orang ya, itu dengan penalaran dengan pengertian yang ada seluk-beluknya, ada akal sehatnya, ya itu bisa membenahi. Meskipun belum terbenahi, tapi dengan punya nalar yang sehat itu sudah bagus. Nah, nanti pelan-pelan, kadang juga ini, ya itulah, memang itu variasi orang ya, tiap-tiapnya juga memiliki hanya tingkatannya yang tidak sama. Yang sedikit punya juga bermasalah, kebanyakan punya juga bermasalah. Hormon di tubuh kita kurang juga bermasalah, berlebih juga bermasalah. Ya itu sudah manusia, dan tidak ada standar idealnya bagaimana. Ada yang pas di satu sisi, di sisi yang lainnya ada kurang, ada lebih, ada dan sebagainya. Ya. Nah, cukup menjawab ya. Atau siapa yang mau menambahi juga boleh menambahi jawaban tentang fobia ini. Ya, oke. Anumodana ya. Ya. Sabitiyo wiwajanto